Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, darah-Mu Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami oleh kebenaran firman-Mu, tuntun langkah kami Tuhan, supaya kami berjalan seturut kehendak dan rancangan-Mu. Berfirman Bapa, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri konsep berbahagia menurut Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendalami berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Untuk itu saya baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6, nats kita hari ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus. Ini adalah kata kiasan yang artinya rindu, menginginkan sekali. Sama halnya yang ditulis di Mazmur 42 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu, lapar dan haus adalah pertanda dari kehidupan yang sehat. Sebaliknya, bukankah ketika kita sakit atau orang yang mati tidak merindukan lapar dan haus lagi? Saat sakit, rasa lapar dan haus itu hilang. Orang tidak bergairah untuk makan dan minum. Oleh karena rasa lapar dan haus itu, kita berusaha untuk mencari pemenuhannya, yaitu makan dan minum. Lapar dan haus terjadi setiap hari. Dan kalau orang yang lapar dan haus itu tidak mendapatkan pemenuhannya, maka orang itu akan menderita. Nah, tema kita pagi hari ini, lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran ini adalah berbicara tentang hal-hal rohani, bukan materi dunia. Kebenaran yang dimaksud di sini juga bukanlah kebenaran secara hukum, justification, melainkan kebenaran secara moral atau kesucian. Nah, bagaimana itu orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Yang pertama, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang rindu akan hal-hal rohani. Bapak Ibu, banyak orang hanya rindu pada hal-hal duniawi, materi, atau secara fisik, seperti seksual, uang, kekuasaan, kedudukan, hiburan, makanan dan minuman secara jasmania. Tetapi firman Tuhan hari ini justru memperingatkan kita terhadap hal-hal tersebut. Lukas 21 ayat 34-36 mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Orang yang berbahagia dimaksud di sini adalah orang yang rindu kepada kesucian, kekudusan. Sadar akan dosanya. Sedih kalau berbuat dosa. Tidak cukup hanya itu. Harus disertai dengan keinginan untuk hidup kudus, menjadi suci. Kerinduan kepada kesucian ini tidak terpisah dari kebencian pada dosa. Pertanyaan bagi kita semua, apakah saudara benci semua dosa? Kalau saudara rindu pada kesucian dan benci pada dosa, itu merupakan pertanda bahwa rohani saudara sedang hidup, sedang sehat. Tetapi kalau saudara tidak rindu pada kesucian, kekudusan, dan saudara masih mencintai dosa, itu pertanda bahwa rohani kita sedang sakit, bahkan mati. Nah, kerinduan pada kesucian, sebaliknya kebencian pada dosa harus ada wujudnya, yaitu yang pertama, mencari firman Tuhan.
haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan alat Tuhan untuk menyucikan kita, sekaligus makanan rohani kita, makanan roh dan jiwa kita. Orang yang rindu pada kesucian, yang membenci dosa akan selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang kedua, berdoa selalu supaya Tuhan menolong kita dalam kelemahan kita untuk dapat mengatasi segala hawa nafsu dosa. Dan yang ketiga, jauhilah pencobaan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dalam Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adalah aneh kalau kita berdoa minta dijauhkan dari pencobaan, tetapi kita justru mendekati. Tiga hal ini harus diusahakan setiap hari. Dan kalau tidak dituruti, kita akan menderita. Itu orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan hal-hal rohani. Mari kita check up rohani. Tanyakan pada diri kita, apakah kita menderita bila tidak bisa datang di acara rohani kita, pendalaman firman, menara doa, komsel, atau ibadah utama kita. Saudara, mungkin kita sukar untuk melawan satu hari tanpa makan jasmani, tetapi bagaimana satu hari kalau tanpa makanan rohani? Kita lupa merenungkan firman Tuhan, kita lupa berdoa, kita lupa beribadah. Apakah saudara merasa menderita atau tenang-tenang saja? Kita check up rohani pagi hari ini. Nah, mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, rindu sekali akan hal-hal rohani, kesucian hidup, akan dipuaskan. Arti kata dipuaskan, akan mendapat kesucian secara bertahap. Mengapa kesucian kita tidak bertumbuh? Mungkin karena kita tidak betul-betul merindukan kesucian. Kalau kita betul-betul rindu, kita pasti akan bertumbuh dalam kesucian itu. Sampai waktunya Tuhan menyempurnakan saat Dia datang kedua kali. Kesucian kita memang tidak sempurna, tapi harus bertumbuh ke arah kesempurnaan. Dan nanti akan disempurnakan bersama dengan Kristus. Arti akan dipuaskan yang kedua adalah akan peroleh sukacita. Tiap orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti akan bersukacita pada waktu mendengar firman Tuhan, pada waktu bertumbuh dalam persekutuan, pada waktu mempraktekkan hidup dalam kasih, pada waktu mempraktekkan atau mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pada waktu ia mentaatinya, ia juga akan merasakan sukacita yang dari Tuhan. Inilah kebenaran firman hari ini. Mari kita bertumbuh sebagai pribadi-pribadi murid-murid Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali Engkau mengajar kepada kami konsep kebahagiaan-Mu. Hari ini Engkau mengajar kepada kami, berbahagialah, diberkatilah setiap murid Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran, yang selalu merindukan untuk hal-hal rohani, selalu merindukan untuk hidup dalam kesucian. Sehingga kami bertumbuh di dalamnya. Makin hari hidup kami makin disucikan, dikuduskan, sampai Engkau datang kedua kali dan menyempurnakan. Dan kami melakukan itu semua dalam sukacita ilahi. Karena setiap apa yang kami usahakan, kami bertumbuh di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan-Mu,
kami melakukan dan dapat mentaati kebenaran-kebenaran-Mu. Ada sukacita yang luar biasa. Biarlah haus dan lapar akan kebenaran, akan hal rohani menjadi sukacita kami semua. Bersyukur dan bersukacita saat bisa datang beribadah, terlebih dapat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bersyukur dan bersukacita saat kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu dan mengerti, bahkan melakukannya. Bersukacita saat kami ada dalam persekutuan kasih, saling membangun di dalam komunitas gereja Tuhan. Bersukacita saat kami ada di hadirat-Mu, merendahkan diri, bersekutu dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus bimbing, Allah Roh Kudus berkarya. Terus memunculkan karakter-karakter ilahi yang memuliakan Tuhan dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.